Moda transportasi yang sempat dibanggakan Jokowi ini sekarang justru akan dikembalikan ke Cina. Apakah tram otonom akhirnya akan dipakai di IKN? Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyelesaikan Proof of Concept (POC) atau proses uji kelayakan proyek tram otonom terpadu atau Autonomous Rapid Transit (ART) di kawasan Nusantara. Uji coba bertujuan untuk menilai keandalan teknologi tram otonom ART dengan lingkungan IKN yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Penilaian POC dilakukan di area kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara dengan 2 rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4 dan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur. Pengujian dilakukan menggunakan ART milik CRRC Qingdao Xifang pada jalur khusus yang bersifat mixed traffic, di mana ART berbagi jalan dengan kendaraan lain. Hasil evaluasi, tim penilai POC menyimpulkan teknologi otonom ART direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai transportasi publik. Tapi dengan catatan, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan teknologi lebih lanjut. Ini diperlukan untuk mencapai performa optimal sistem otonom sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Karena sejauh ini sistem otonom belum dapat difungsikan, tulis keterangan resmi OIKN, dikutip Tirto. Rabu 14 November 2024. Transportasi massal ini pertama kali diperkenalkan Kementerian Perhubungan sebagai transportasi berbasis listrik pertama di Indonesia yang akan menjadi bagian dari sistem transportasi di IKN. Kehadirannya semakin digaungkan menjelang upacara HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2024 yang diadakan di IKN. Pada tahap awal, tram otonom ini difungsikan sebagai kendaraan pengumpan bagi peserta upacara Hari Kemerdekaan RI dengan kecepatan jelajah 40 km per jam di Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur. Tapi ke depannya, Jokowi saat itu ingin angkutan transportasi massal berbasis listrik tersebut dapat digunakan di IKN dan juga kota-kota lainnya di Indonesia. Tadi sudah saya gunakan. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya membutuhkan transportasi massal yang berbasis energi hijau, seperti contohnya Surabaya, Makassar, Medan, Bandung. Saya kira sudah memerlukan transportasi mass seperti ini, ujar Jokowi saat meninjau tram otonom di IKN Selasa, 13 Agustus 2024 lalu. Ketua Institut Studi Transportasi, Ki Darmaningtyas, mengatakan sejak awal perencanaan pembangunan kereta otonom di IKN sudah mendapat kritik dari beberapa kalangan. Ini termasuk dari tim asisten ahli transportasi yang dibentuk oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono saat itu. Tim tersebut yang terdiri dari berbagai ahli transportasi secara tegas memberikan catatan bahwa penerapan kereta otonom di IKN tidaklah tepat, mengingat kondisi jalan yang tidak dirancang untuk mendukung teknologi canggih tersebut. Saya termasuk di dalamnya, sudah memberikan catatan kalau hal tersebut tidak tepat untuk diterapkan di IKN, ujar Darmaningtyas kepada Tirto, Rabu 13 November 2024. Meskipun sudah ada peringatan mengenai ketidaksesuaian teknologi tersebut dengan kondisi infrastruktur IKN, proyek ini tetap dijalankan dengan pertimbangan keputusan politik. Tapi karena itu merupakan keputusan politik, ya apa boleh buat, ujarnya. Pengamat tata kota dan transportasi Yayat Supriyatna mengatakan kehadiran proyek kereta otonom IKN terkesan dipaksakan dan terburu-buru ketika menjelang 17 Agustus. Pemerintah seolah ingin menunjukkan bahwa transportasi di IKN sudah siap. Cuma yang menjadi pertanyaan kan harusnya ketika menempatkan satu mode transportasi, itu kan yang dibangun adalah sebuah ekosistem dan sistem pelayanannya. Bukan melompat langsung ke moda, ujarnya kepada Tirto Rabu 13 November 2024. Menurut Yayat, kehadiran tram otonom IKN hanya upaya promosi moda transportasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seolah ingin memberikan bayangan imajinasi kepada masyarakat jika suatu saat moda itu ada dan akan melayani IKN. Jadi, sebagai promosi modanya ya, promosi kendaraannya. Seperti orang promosi mobil, promosi bus, promosi apa, bolehlah ditampilkan. Cuma sesudah ditampilkan promosi, pasti kendaraannya dikembalikan dong daripada mangkrak, ujar Yayat. Ia menambahkan, selama ini pemerintah juga tidak transparan soal apa kendaraan tersebut dibeli oleh pemerintah atau hanya dipinjamkan. Jika dipinjamkan, maka otomatis moda tersebut hanya dijadikan sebagai contoh kendaraan masa depan. Kan harusnya ada penjelasan. Ini adalah contoh moda yang kira-kira akan digunakan ke depan. Contoh aja kendaraan tanpa rel berbasis digital. Bukan sebuah kendaraan yang beroperasional saat ini, jelas dia.
Menurut Yayat, jika ada penjelasan tentang status kendaraan dari pemerintah, maka publik pasti dapat menerima dan tidak akan berpikir negatif. Pada akhirnya, kata dia, masyarakat akan memahami bahwa ini adalah model promosi tentang kendaraan masa depan. Kini, setelah tram otonom itu diputuskan tidak beroperasi di IKN, perhatian banyak pihak tertuju pada langkah selanjutnya. Akankah pemerintah memilih untuk mengevaluasi kembali rencana pembangunan infrastruktur transportasi di IKN? Ataukah proyek lainnya yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan? Jawabannya, kata Yayat, sebuah pilihan yang harus diambil pemerintah. Karena ketika seluruh ekosistem atau struktur jaringan jalanan kotanya sudah terbentuk, penduduknya sudah banyak, aktivitas sudah berkembang, maka ekosistem layanan moda transportasi apa yang dibutuhkan kemudian baru dikaji. Kajian itu meliputi bagaimana transportasi menggunakan green transportation, ramah lingkungan, tidak ada polusinya, paling nyaman dan mudah, tapi disesuaikan dengan keadaan jalan di IKN yang berbukit. Jadi, tergantung kepada hasil kajiannya. Apa jenis moda transportasi yang kita pilih untuk dikembangkan? Dan ingat, itu memang menjadi kewajiban kita. Untuk apa? Mempromosikan moda angkutan umum. Karena nanti 80% moda transportasi untuk mobilitas itu di sana adalah angkutan umum, ujarnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tony Agus Setiono, menjamin tram otonom IKN tetap akan digunakan sebagai transportasi massal di IKN. Hanya saja, kata dia, teknologi tersebut masih terus memerlukan penyempurnaan sebelum benar-benar diterapkan di IKN. Iya, tetap digunakan. Tapi mesti ada perbaikan terlebih dahulu untuk penyempurnaan teknologinya, ujarnya.